Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Hans, NIM 135181056. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu penerapan algoritma greedy pada permainan terkenal, yaitu Clash of Clans. Clash of Clans adalah salah satu permainan yang berjenis strategi yang telah dirilis sejak tahun 2013 oleh perusahaan Supercell. Clash of Clans ini memiliki gameplay yang cukup sederhana, yaitu ada sebuah desa yang diketuai oleh kepala suku, yaitu kepala sukunya itu adalah pemain atau player. Tujuan dari permainan ini adalah mengembangkan desa sedemikian rupa agar bisa menjadi desa yang lebih baik. Desa ini dikembangkan dengan sumber daya yang mungkin bisa habis, sehingga perlu untuk diisi kembali. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya tersebut, pemain harus menyerang desa lawan untuk mendapatkan resource ataupun sumber daya yang berguna untuk mengembangkan desa tersebut. Umumnya terdapat dua fase di dalam permainan ini, yaitu fase penyerangan dan fase pertahanan. Untuk fase penyerangan, yaitu fase di mana player akan menyerang base dari musuh. Dalam penyerangan itu sendiri, player akan memiliki sekumpulan pasukan yang nantinya akan dikeluarkan untuk menyerang base dari lawan tersebut. Troops atau pasukan ini memiliki karakteristik tertentu, mulai dari health points, lalu damage yang diberikannya, dan karakteristik unik lainnya, seperti bagaimana setiap troops ini menyerang, lalu bangunan apa yang pertama kali akan diserang oleh troops, hingga skill-skill lainnya yang dimiliki oleh masing-masing jenis troops. Tugas dari penyerangan ini adalah pemain akan menyiapkan strategi tertentu dihadapkan pada sebuah desa lawan. Untuk teknis penyerangan, pemain akan menyiapkan strategi tertentu. Strategi bagaimana mengeluarkan troops seefektif mungkin. Ketika troops sudah dikeluarkan atau sudah dideploy, pemain tidak akan memiliki kontrol penuh terhadap troops yang sudah dikeluarkan tersebut, karena pasukan-pasukan yang sudah dikeluarkan akan berjalan dengan sendirinya, lalu menjalankan langkah-langkah yang akan dilaksanakannya, seperti menyerang bangunan-bangunan yang ada di dalam desa lawan tersebut. Pergerakan ini memanfaatkan suatu algoritma, yang pada kali ini saya akan membahas algoritma yang bekerja di dalam pasukan-pasukan tersebut. Salah satu algoritmanya adalah algoritma greedy yang diterapkan pada pergerakan bot, khususnya dalam menentukan bangunan yang akan dihancurkan pertama kali dan seterusnya. Algoritma greedy adalah salah satu algoritma yang memiliki prinsip, yaitu meminimumkan atau memaksimumkan suatu fungsi objektif. Sebagaimana kita tahu, algoritma greedy ini memiliki 5 komponen, yaitu himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi objektif, fungsi seleksi, dan fungsi kelayakan. Algoritma greedy yang diterapkan pada pergerakan troops adalah pergerakan dari troops dalam menentukan bangunan mana yang pertama kali akan dihancurkan. Jika dilihat dari permainan Clash of Clans sendiri, bangunan yang pertama kali akan dihancurkan adalah bangunan yang memiliki jarak terdekat. Oleh karena itu, algoritma greedy yang diterapkan
adalah dalam menentukan pilihan bangunan yang terdekat lebih dahulu. Komponen pertama adalah himpunan kandidat. Himpunan kandidat di sini terdiri atas kumpulan bangunan dengan koordinat-koordinat tertentu pada komponen X, Y. Kemudian, untuk himpunan solusi, berisikan himpunan yang menjadi jawaban atas fungsi objektif yang ingin dicapai. Yang ketiga, fungsi objektif. Fungsi objektif yang akan dicapai ini adalah membuat troops ini bisa berjalan seefektif mungkin, yakni menghancurkan sebanyak mungkin bangunan pada waktu tertentu sebelum akhirnya pasukan tersebut dibunuh oleh bangunan bertahan. Lalu fungsi keempat adalah fungsi seleksi. Fungsi seleksi di sini akan menyeleksi bangunan-bangunan mana yang akan diserang pertama kali. Yang dalam konteks ini, bangunan yang akan diserang pertama kali bisa jadi 2, namun tergantung dari kemunculan yang pertama kali. Lalu yang terakhir adalah fungsi kelayakan, yaitu melihat apakah bangunan tersebut sudah hancur atau belum. Dari tahapan tersebut, saya akan melanjutkan dengan pengujian ataupun simulasi sederhana terkait pergerakan bot ataupun troops pada Clash of Clans tersebut. Untuk pengimplementasiannya sendiri, saya menggunakan 3 buah variabel, yaitu yang pertama, variabel untuk menyimpan kumpulan bangunan yang disimpan dalam bentuk koordinat X, Y. Lalu yang kedua adalah variabel untuk menyimpan posisi dari troops pertama kali dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah suatu matriks untuk merepresentasikan peta dari permainan tersebut. Penentuan bangunan terdekat ini umumnya memiliki prinsip mencari nilai minimum dari kumpulan aksi, yang dalam hal ini, nilai-nilai yang akan dipertimbangkan sebagai nilai minimum adalah jarak dari suatu trup ke setiap bangunan yang tersedia di dalam peta permainan. Dalam algoritma ini, akan dilakukan iterasi dari seluruh bangunan yang ada di dalam bangunan tersebut. Kemudian, jika terdapat nilai jarak yang lebih kecil dari nilai jarak minimum sebelumnya, maka nilai jarak tersebut akan digantikan dengan nilai jarak yang diperoleh dari perhitungan jarak antara satu trup dengan bangunan yang ada di dalam list bangunan. Perhitungan jarak ini memanfaatkan konsep Euclidean distance, yaitu mencari jarak antara dua buah titik. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, pasukan atau bangunan-bangunan itu direpresentasikan sebagai suatu koordinat X, Y. Sehingga dengan koordinat X, Y, saya dapat memanfaatkan rumus Euclidean distance tersebut. Setelah mendapatkan pilihan bangunan terdekat, pasukan atau troops akan berjalan menuju posisi bangunan terdekat tersebut. Ketika pasukan sudah mencapai bangunan tersebut, pasukan akan menghancurkan bangunan tersebut hingga hancur. Setelah bangunan terdekat sudah hancur, pasukan akan menjalankan kembali untuk mencari bangunan terdekat lainnya. Proses ini diulang hingga seluruh bangunan berhasil dihancurkan. Atau jika dalam permainan, troops yang sudah dikeluarkan oleh pemain sudah mati semua. Namun yang menjadi
fokus utama dalam pembahasan ini adalah pergerakan dari troops, sehingga troops yang akan digunakan dalam simulasi ini cukuplah satu untuk mengetahui pergerakan dari troops yang ada. Berikut ini adalah simulasi yang telah saya buat untuk merepresentasikan cara kerja dari troops dalam menyerang bangunan lawan. Bisa diperhatikan ya, bahwa troops tersebut akan berjalan menuju ke bangunan yang terdekat. Kemudian dari bangunan yang terdekat tersebut, posisi bangunan terdekat tersebut akan menjadi posisi awal yang kemudian akan dilanjutkan untuk mencari bangunan terdekat selanjutnya. Sekarang mari kita lihat perbandingan antara simulasi yang telah dibuat dengan permainan sesungguhnya, yaitu Clash of Clans. Bisa dilihat bahwa hero akan menyerang bangunan terdekat terlebih dahulu, diikuti pula dengan pasukan-pasukan lainnya. Kemudian, hero akan menyerang bangunan atau truk defense lainnya. Dan dalam hal ini, hero akan bergerak menuju ke arah kanan. Lalu pada kasus ini merupakan kasus nyata, yaitu bagaimana hero memutari pagar untuk menghancurkan bangunan yang terdekat dari posisi terakhirnya, yaitu ketika hero menyerang air defense. Ini merupakan cuplikan dari seorang pemain yang menyerang defense Michael Hans. Dari perbandingan antara simulasi dengan permainan Clash of Clans, kita bisa melihat bahwa simulasi yang telah dibuat memiliki algoritma yang mirip dengan pergerakan troops yang berada dalam permainan Clash of Clans, yaitu algoritma greedy dalam menentukan pilihan bangunan terdekat dari posisi troops awal. Jadi, sebagai kesimpulan, algoritma greedy ini memang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis permainan ataupun game seperti Clash of Clans ini, di mana letak pengaplikasian algoritma greedy tersebut berada pada pergerakan bot pada troops dalam Clash of Clans. Sekian presentasi saya mengenai penerapan algoritma greedy dalam pergerakan troops pada permainan Clash of Clans. Saya Michael Hans. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like-nya, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mengecek video-video yang berada dalam channel ini. Sekian dan terima kasih.